Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi. Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi dengan saya. Oke, teman-teman ya, masih ingat kemarin saya membongkar Seditos Iron Man yang agak sanksi itu Iron Man atau Superman. Dan sekarang teman-teman ya, yang ini benar-benar Superman. Karena kemarin pakainya kan sama ya, warna-warna hitam dari seller yang sama. Dan sempat kemarin sanksi. Dan kalau yang sekarang ini benar-benar dengan Superman dari Fonjoy. Jadi sekarang saya akan membuka figur Superman Fonjoy. Superman yang mana? Bukan Superman Henry Cavill. Dan ini tergolong terlambat. Semua orang sudah punya, kolektor Fonjoy sudah punya Superman versi terbaru atau The Battle Damage dari bintang Superman yang bernama David Corenswet. Corenswet lah ya teman-teman ya. Dan ini saya sebenarnya sudah lama punya ya, cuman seperti yang saya bilang kemarin teman-teman ya, saya lama tidak membongkar paket dan sekarang mulai lagi. Dan ini giliran dari Superman Battle Damage dari si David Corenswet. Dan ini tergolong apa ya, ini curcol teman-teman ya. Jadi ini saya tergolong tertipu sama si Fonjoy. Kemarin sudah beli Fonjoy Superman si Corenswet ya, 2025 kemarin. Entah kenapa sekarang si Fonjoy mengeluarkan lagi Superman dengan head sculpture yang berbeda teman-teman ya. Dan informasikan banyak orang bilang bahwasanya versi yang sekarang itu lebih mirip dengan bintang dari si Superman David Corenswet, bahkan lebih detail, ada lekukan rambut di head sculpture-nya. Dan ini tergolong apa ya, kita dijadikan kliki percobaan oleh si Fonjoy. Jadi mereka mengeluarkan nggak bagus, atau mungkin mereka sudah mencetak teman-teman ya. Jadi awalnya mereka sudah mencetak ya, dan mereka mencetak 2 dan biar laku dikeluarkan lagi. Alhasil saya harus beli lagi karena ini versi Battle Damage. Nanti rencananya ini yang Battle Damage ini saya pakaikan dengan apa namanya, yang bermata merah. Nah kan juga ya, kemarin kan juga dapat yang warna mata merah. Dan ini yang kepala yang ini yang bagus akan saya kenakan kepada Superman versi yang sebelumnya yang mulus. Oke teman-teman ya, kita buka aja ya. Paket yang kalau dibilang kita ditipu oleh si Fonjoy. Oke, kita buka aja teman-teman ya, kita lihatin kayak apa sih bentukannya. Nanti setelah kita buka paketnya, kita buka secara detail ya, untuk di depan kamera secara close up. Wow. Ini saya dapetin seharga 500.000 teman-teman ya, lumayan. Dan ini tergolong memiliki 2 sekarang saya. Oke, kita buka. Kalau sekarang kebanyakan sudah buka Black Superman dan Henry Cavill, saya malah baru buka ini teman-teman ya. Tergolong terlambat dari kolektor yang lain, tapi gak apa-apa ya. Yang penting saya sudah memiliki itemnya ini ya, dan ingin tahu kayak apa sih detail head sculpture-nya, dibilang mirip banget dengan David Corenswet ya. Oke, kita buka nih teman-teman ya. Sudah buka seperti biasa ya. Untuk Fonjoy ini serupa seperti Seditos, dia memiliki segel. Kita buka teman-teman. Jadi jualannya ini sebenarnya hanya sebagai pemanis saja teman-teman ya. Jadi gambar di sini yang mata merah ini nggak terlalu diincar oleh para kolektor. Yang diincar ini adalah head sculpture yang katanya lebih mirip yang ini daripada versi yang sebelumnya. Jadi bentukannya seperti ini. Item yang saya dapat ini seharga hampir 500.000, 480-an teman-teman ya. Versi yang deluxe yang memiliki head sculpture. Oke, kita buka aja di depan kamera secara close up dan kita lihatin secara detail seperti apa. Kira-kira bisa memuaskan setelah saya membeli 2 item ini, dari yang awal dan yang ini. Seperti apa? Yuk kita bongkar. Oke teman-teman ya, saatnya kita sobek-sobek nih segelnya. Seperti yang biasa saya bilang, jadi segelnya belum saya buka sama sekali. Jadi emang saya tungguin untuk kita buka bareng di depan kamera sama teman-teman di rumah. Ya teman-teman mungkin yang belum punya rezeki untuk membeli item ini dan cukup menikmati dari video, semoga video unboxing ini bisa memberikan sensasi juga sama teman-teman di rumah yang menonton video ini. Oke, ini masih tersegel teman-teman ya, dan semoga aja seperti biasa ya, kalau sudah tersegel seperti ini, seller tidak bertanggung jawab apapun yang terjadi di dalam box ini, dan semoga aja kondisinya aman. Oke, bentukan boxnya seperti ini ya, standar lah teman-teman ya, miliknya si Fonjoy ya.
penampangnya seperti ini, bagian samping seperti ini, bagian belakang. Wah, ini kalau saya ngeliatin bagian depan, bagian belakang penampakan head sculpture dari si David Consweat ini, dari Superman ini kayaknya menarik teman-teman ya. Semoga aja persis seperti yang ada di gambar ini teman-teman, semoga aja. Oke, kita buka sekarang, kita sobek ya, kita tidak sabar nih teman-teman ya untuk melihat seperti apa kondisi di dalamnya. Wah, oke, kita sobek. Wah, perdana nih teman-teman ya, tapi walaupun perdana ini tergolong terlambat. Oke, kita buka teman-teman ya. Kondisinya seperti ini, mulus ya. Ini semi ngedaf, gak glossy ya. Dan ada pembaruan teman-teman ya. Ini apa ya, tanda SNI dari JM Indonesia, importirnya yang dari Cina. Ini sudah kerjasama dengan Cina mungkin teman-teman ya. Jadi printingnya dia sudah diletakkan di dalam ya. Coba kita buka di sini. Oke, ya ini untuk biar tidak ini nggak terlalu penting, kita kelupas aja nih teman-teman ya, eman ya, biar ini orisinilnya dari boxnya saja, tidak ada campur karena ini biasanya ada di segel ya teman-teman ya, dan ini sekarang ternyata sudah ada di dalam, sudah kerjasama dengan Cina ya. Oh, sudah kelupas teman-teman ya. Oke, kita sama-sama sekarang kita buka. Wah, seperti apa penampakannya? Tonel. Ternyata di bagian mukanya ini menggunakan hair sculpture yang masih normal teman-teman ya, bukan yang warna merah ya wajahnya. Oke, seperti biasa ada dua layer yang pasti. Yang layer atas ini adalah figurnya, dan layer bawah di sini dengan aksesorisnya. Wah, di sini aksesoris dengan lumayan juga teman-teman ya. Oke, kita keluarkan aja semuanya. Aksesorisnya ada di bagian sini. Oke, jadi ada 3 ya, serupa seperti Fonjoy kemarin teman-teman ya. Oke, dan bagian kepala ada di sini. Bagian kepala yang normal ada bagian sini teman-teman ya. Coba kita buka, ini saya penasaran teman-teman ya. Nah, sebelumnya sudah pernah beli versi yang normal, cuman yang ini kira-kira ini hanya sebenarnya teman-teman ya, dari ini hanya penambahan pengecatan gini-gini aja ya. Oke, wah, ini dari segi kepala ternyata memang ya teman-teman ya, memang lebih apa ya, wah, ini kenapa kok doll? Wah, kenapa nih teman-teman ya? Ya, saya mendapatkan yang kurang ini ya teman-teman ya, di bagian ini ya. Oke teman-teman ya, ini setelah saya liatin ya, dari segi hair sculpture memang beda teman-teman ya, dan ini lebih realis ya, lebih ke manusia. Kalau versi yang sebelumnya bagus, cuman ada perbedaan mungkin dari segi apa ya, pencetakan yang tidak terlalu realis seperti normalnya si David Consweat ya. Tapi yang ini tergolong bagus ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang pingin beli Superman, dan tapi ya sayangnya dia memiliki postur badan yang battle damage ya. Nah, ini mungkin dilemanya teman-teman ya. Kalau teman-teman pingin memiliki Superman dengan hair sculpture yang bagus, dengan body yang mulus, ini mungkin agak dilema. Harus beli dua-duanya agar memiliki dua body dan bisa diganti dengan hair sculpture seperti ini. Oke, dan ini mungkin tadi saya sempat menemukan di bagian tangan nih. Nah, nih teman-teman ya. Ini setelah saya liatin ini terlalu besar lubang dengan colokannya. Colokannya lebih kecil, lubangnya besar. Alhasil seperti ini teman-teman ya. Tidak terlalu pakem, beda dengan ini yang pas ya. Yang ini doll ya. Oke, jadi bentukannya seperti ini, dan juga wah, ini teman-teman ya. Dia tidak memiliki kawat ya. Ini sangat disayangkan sekali ya. Jadi kita harus modif sendiri nanti, semisal kita pengen dia pose dengan sayap yang mungkin bisa berlekuk-lekuk, ini tidak bisa kalau kita nggak modif teman-teman. Jadi ini tanpa ada kawat ya. Ini versi yang sebelumnya. Untuk Superman ini serupa seperti Henry Cavill kemarin teman-teman ya. Superman dan Batman kemarin ini serupa ya. Jadi dia nggak memiliki kawat dibanding sama versi yang sebelumnya yang memiliki kawat. Ini tergolong wah, sangat disayangkan sekali. Oke, jadi untuk bentukan Superman-nya lumayan. Nanti kita lihatin lebih detail teman-teman ya. Dan untuk bagian kepala di sini dia mendapatkan versi
yang mata merah teman-teman ya. Nanti kita lihat lebih detail, bagus ini ya. Dan aksesorisnya seperti ini teman-teman ya. Ada 2 pasang tangan untuk terbang, untuk santai ya, dan ada dengan stand base-nya. Oke, kita lihat lebih dekat teman-teman. Oke teman-teman ya, ini setelah dikeluarkan secara detail bagus sebenarnya teman-teman ya. Cuman tadi ada beberapa bagian yang mungkin agak apa ya? Yang pasti di sini tadi ya, di bagian kipnya atau bagian sayapnya ini tidak diberikan kawat yang sangat disayangkan sekali. Dan di bagian tangan ini sudah saya perbaiki, saya kasih ada pengganjal di dalamnya biar agak kokoh dia. Tadi sempat ogel-ogel karena terlalu besar lubang daripada dengan colokannya teman-teman ya, tapi ini sudah baik ya, tadi sudah agak-agak longgar. Oke, jadi untuk bentukannya kalau saya pribadi puas ya, bagus ya teman-teman ya. Cuman mungkin dilemanya buat teman-teman mungkin yang ingin mengkoleksi Superman ya versi 2025 David Consfet itu, kalau ingin memiliki head sculpture yang bagus ini mungkin yang lebih bagus daripada versi yang pertama teman-teman, karena ini condong ke bener-bener kelihatan manusia. Kalau yang sebelumnya itu kayak semi-semi kartun manusia ya. Kalau ini lebih bagus teman-teman ya. Cuman sangat disayangkan ya, dilemanya nanti teman-teman ingin memiliki Superman dengan perawakan bagian badan yang mulus tanpa ada item-item kayak gini, battle damage ya. Ini battle damage-nya sebenarnya tidak ada bagian yang sobek ya. Cuman ada bagian warna yang hitam-hitam. Nah, teman-teman mungkin kalau pengen memiliki head sculpture yang bagus tapi pengen memiliki badan yang mulus, memang harus beli 2 versi teman-teman ya, versi yang pertama sama versi yang kedua. Dan ya alhasil seperti saya nanti ini ya, secara detail bagus, keren banget ya ini, dan worth it dengan harga 480 yang saya dapat ya. Coba kita lihatin lebih dekat teman-teman. Nah nih teman-teman ya, kalau secara detail seperti ini, keren banget, pasti setuju teman-teman di rumah ya. Dengan tampakan seperti ini ya, David Consfet banget ini ya. Jadi sangat direkomendasikan kalau pengen memiliki versi head sculpture yang bagus. Versi yang kedua itu memang bagus teman-teman ya. Keren banget, bahkan lebih detail di sini ada lingkaran bagian rambut yang ke depan ya, sebagaimana si Superman teman-teman ya. Detail kepala ini bener-bener keren, bagus teman-teman ya. Secara detail seperti ini. Terus untuk bagian badan serupa seperti sebelumnya. Di sini hitam-hitam battle damage-nya, cuman pengecatan ya. Ya, semburan-semburan warna hitam di sini, di bagian dada, di bagian bahu ya, di bagian lengan juga ada sedikit, di bagian celana juga ada, bahkan di bagian paha dan sepatu juga ada warna kehitam-hitaman yang menandakan bahwasanya dia habis bertarung teman-teman ya. Secara detail untuk pakaiannya seperti ini bagus ya teman-teman ya, bagus ini secara detail di sini ya, serupa lah seperti sebelumnya ya. Nah nih teman-teman ya, secara detail seperti ini. Bagian belakang keren ya, jadi secara tekstur di sini, secara tekstur di bagian dasar ya bagus, dan bagian capnya seperti ini. Merahnya di sini, kalau merahnya ini merah agak-agak tua teman-teman ya, cuma karena ini kena pencahayaan dari kamera, ini merahnya dia malah berubah warnanya. Tapi aslinya dia kalau di luar kamera warnanya merah-merah agak-agak tua ya. Cuman sayangnya di sini tidak dilengkapi dengan kawat yang bisa di-push nantinya si capnya. Sangat disayangkan sekali ya. Secara detail seperti ini, di bagian bawah seperti ini ya. Shape mantap ya. Dan untuk artikulasinya teman-teman ya, untuk artikulasi kita coba liatin di bagian kepala. Untuk artikulasi dia oke ya. Dia untuk muter-muter pose kepala nih keren, bagus teman-teman ya. Jadi dia bisa di adjust sama kita kalau pengen desain nanti untuk mempose seperti apa, nunduk oke ya, mendongak juga. Kalau mendongak tidak terlalu tinggi teman-teman ya, tapi dia nunduk miring dia oke, mantap, keren ya. Dan untuk bagian tangan seperti ini oke, tanpa ada kendala ya. Terus kita muter-muter oke, dan bagian pangkal bahu artikulasi juga ada, bisa kita mainkan ya. Terus untuk siku di sini oke, bisa naik sampai segini teman-teman ya. Jadi untuk pose untuk bahu gini dia oke ya. Keren ya secara desain untuk pose-nya atau dengan artikulasi keren, bagus ya. Untuk torso di sini
agak kaku ya. Di sini tidak bisa di-extend ya, beda sama si Seditos yang bisa di-extend. Untuk torso di sini agak kaku teman-teman ya. Kita coba miring ke kiri, miring ke kanan seperti ini. Terus bagian kita crunch ya seperti ini sejauh ini. Terus coba kita mendongak, tidak terlalu bisa ya. Jadi untuk artikulasi di bagian torso ini agak sedikit terbatas, tapi masih oke lah teman-teman ya. Dan di bagian pinggang, ya di bagian pinggang di sini kita coba Fonjo ini memilih oke ya. Di bagian pinggang di sini oke ya. Jadi dia bisa muter teman-teman ya. Dan masih pakem, keren ya. Dan di bagian kaki, pangkal paha, coba kita bikin nendang. Dan ini juga tertolong teman-teman ya. Jadi ini bahannya karet ya. Jadi kalau kita mau gini tidak terganggu dengan celana dalamnya ini ya. Tidak terganggu di bagian sempaknya di sini karena ini bahannya bahan karet teman-teman. Jadi bisa ngikutin. Terus kalau mundur juga aman ya. Cuman sejauh segini, cuman masih aman lah teman-teman ya. Dengan bahan bagian celana dalamnya ini, celana luarnya ya, yang terbahan dari si karet ya. Terbantu untuk pose bagian pangkal paha. Dan untuk dengkul double joint segini teman-teman ya, untuk dengkul. Dan untuk bagian kaki di sini ini, nah ini teman-teman ya, ini juga bagus ya. Ini miliknya Fonjoy, dia diberikan artikulasi di bagian ujung ya. Jadi kalau ingin di pose model-model menampak di bagian tumitnya ini masih oke ya. Dan untuk telapak ini bisa di adjust mengikuti tapakan yang bakal dipijak teman-teman ya. Keren ya. Dan di bagian, untuk bagian ininya ya sebagaimana biasanya, cuman tadi saya sempat menemukan yang ngedol di bagian sini teman-teman ya. Cuman saya sudah akali dengan plester, jadi saya kasih pengganjal di dalamnya, jadi masih bisa. Tadi sempat dol teman-teman ya, sekarang sudah aman ya. Secara artikulasi keren, cuman sayangnya artikulasi di bagian sayap tidak memiliki teman-teman ya, karena dia tidak dilengkapi dengan kawat ya. Sangat disayangkan sekali untuk yang ini. Oke, dan untuk skala figur ini 1:9 teman-teman ya. Coba kita lihatin untuk 1:9 Superman ini perawakannya setinggi berapa ya dari ujung kaki. Kalau kemarin punya Seditos itu mencapai 18, jadi untuk yang Fonjoy ini 1:9 dia mencapai 20 teman-teman ya. Jadi untuk Fonjoy ini dia hampir mencapai 19 lah. 19 hampir 20 teman-teman ya. Jadi untuk perawakannya di sini 5 cm untuk bidang ya. Dan tingginya di sini 19 sampai 20. Jadi tergolong tinggi, dan kalau mau disandingkan dengan McFarlane ini cocok teman-teman ya. Cuman kemarin sempat ada keraguan mau beli McFarlane atau beli yang Fonjoy. Ternyata lebih bagus Fonjoy secara detail teman-teman ya. Keren banget. Dan sekarang kita ngeliatin aksesoris tambahan hair sculpture-nya nih teman-teman ya. Ini sebenarnya bagian spesialnya hair sculpture utama ya. Ini hanya sebagai tambahan. Dan coba kita liatin secara detail ya. Bagus teman-teman ya. Jadi dia penampakan dari si Superman yang matanya akan mengeluarkan laser dan mulut sedikit mengeram ya. Seperti ini. Secara detail di bagian rambut ini keren banget teman-teman ya. Secara detail seperti ini. Dan ini saya putuskan tetap saya menggunakan orisinilnya yang itu ya, tidak saya ganti dengan versi yang pertama, biar kelihatan bahwasanya itu sesuai dengan koleksi yang saya punya teman-teman ya. Oke. Untuk aksesoris yang lain di sini disediakan 2 pasang tangan. Yang ini tangan yang untuk terbang sepasang teman-teman ya, untuk terbang di sini. Oke, detailnya dia untuk warna ini warna kulit ya. Sedang tangan yang kedua di sini untuk tangan santai teman-teman ya. Dan saya lebih cocok untuk menggunakan tangan yang menggenggam, originalnya bawaan dari pabrikan teman-teman ya. Ini tangan yang santai. Dan juga dilengkapi dengan stand base-nya. Stand base-nya di sini bening teman-teman ya. Berlambang Superman ya. Oke, dan dilengkapi dengan stand-nya capit. Cuman sayangnya capitnya ini enggak, dia capitnya menggunakan pegas teman-teman ya. Dan kesimpulannya teman-teman ya, setelah saya buka, saya lihat, saya timang-timang, saya lihat secara detail, dan saya merasa puas teman-teman ya. Walaupun harus merogoh kocek sampai 2 kali untuk memiliki Superman versi yang David Cornsweet ini ya. Dengan versi yang sekarang, versi yang kedua membuat saya puas teman-teman ya. Walaupun ada beberapa bagian tadi yang sedikit-sedikit minus ya.
khususnya bagian tangan tadi yang agak dull dan bagian kip yang tanpa ada kawat ya, tapi cukup memuaskan dengan postur ya, dengan cetakannya, dengan pewarnaannya, detail bagian kepala head sculpture-nya juga sangat memuaskan teman-teman ya. Dan buat teman-teman mungkin yang sedang mencari itemnya ini dan ingin memiliki Superman versi yang pertama atau yang kedua, kalau menimang-menimang saya lebih condong kalian tetap beli versi yang kedua teman-teman ya. Karena untuk pewarnaannya ini kalau menurut saya lebih bagus dengan versi yang pertama ya. Dia agak-agak gelap ya, agak-agak gelap dan juga ada gradasi-gradasi warna hitam yang menandakan bahwasanya dia battle damage-nya, tanpa membeli versi yang awal ya. Walaupun versi yang awal memiliki baju yang kinclong ya, tapi saya lebih suka warna yang ini sebenarnya teman-teman ya. Cocok, bagus ya, dan saya puas teman-teman. Oke, saya rasa begitu saja teman-teman ya video yang saya buat. Semoga video yang saya buat ini bisa memberikan informasi, hiburan, referensi buat teman-teman mungkin yang mencari item serupa. Sampai jumpa di video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.